Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Rahman dengan nomor induk mahasiswa 2017 23 0002 Fakultas Ilmu Pendidikan Ilmu Ekonomi ingin membuat video klip pembelajaran tentang alat pembayaran tunai dan non tunai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya dulu ya. Akila, ini Anissa, Azika, Api. Sebelum kita memasuki pelajaran yang akan kita bahas tentang alat pembayaran tunai dan non tunai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan agama dan Muslim dimulai. Selesai. Ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum kita memasuki pelajaran yang akan kita ini, sebaiknya kita melihat dulu pelajaran yang telah kita lewati. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang pelajaran yang baru? Ya, berarti ya? Ya. Oke, kalau memang coba dengan kerjakan untuk soal pemantik. Hanya ada 4 soal dan kerjakan dalam waktu 7 sampai 10 menit. Selesai? Nah. Jawab. Biar boleh gitu. Kalau nyantan boleh gitu. Ya, tangan. Jawabannya benar? Kantang, ya. Ya, boleh duduk, makasih. Tangan. Absen ulama. Jadi, lambat ya. Oke, sekarang kita masuki LKPD yang kedua. Tapi sebelum kita masuki LKPD kedua, kita breaking dulu. Semuanya bangun. Diri. Ya. Biar nggak ngantuk gara-gara ini. Intinya gampang. Manusia mempunyai indera ya. Mata, kuping, mulut, hidung. Nah, ini aja deh. Ya.
Nanti kalau dia bilang masak, gini ya. Kalau kubik, gini. Oke, dipegang posisi kue pancaitannya. Ya, siap. Ya. Kemudian masih ada yang nggak konsentrasi nggak? Itu kan gampang kan? Ya, ya, semuanya. Apa? Itu. Oke, lagi siap. Siap lagi. Pasti ada yang salah. Jadi saya ucapin nama saya Prangai. Kalian jadi bingung kan? Oke, siap lagi. Maka. Kuping. Maka. Hidung. Kuping. Mulut. Hidung. Mata. Mulut. Kuping. Mata. Hidung. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kalian kerjakan untuk kuis. Jadi handphonenya, itu ada yang punya. Ini untuk pakai apa? Sudah ada. Ya, silakan dikerjakan dulu untuk kuisisnya ya. Kerjain kuisisnya. Saya cetak, saya print. Oke, sekarang saya jelasin lagi tentang pembayaran tunai dan non tunai. Ya. Pembayaran non tunai mengikuti sejarah, pengertian, fungsi, jenis, dan syaratnya. Jadi kompetensi dasarnya mendeskripsikan bank sentral sistem pembayaran. Nah, ini alat pembayaran, sejarah uang, pengertian uang, syarat, fungsi, dan jenis uang. Lalu yang terakhir non tunai. Ada yang nggak tahu tentang uang? Tahu semua ya? Kalau anak balita mungkin nggak tahu tentang uang ada, tapi kalau sudah dewasa, udah dewasa pasti tahu. Nah, ini sejarah uang. Pertama kali tidak menggunakan uang, tapi sistem barter, sistem pindah tempat atau tukar menukar. Ya. Di daerah pesisir laut mereka membawa ikan, tapi di daerah pegunungan mereka membawa sayuran. Terjadi pertukaran. Jadi orang laut bisa makan sayur mayur, orang gunung juga bisa makan ikan-ikan yang dari laut. Itu namanya sistem barter. Ya. Nah, ini kelemahan-kelemahan dari sistem barternya. Yang saling membutuhkan. Kedua, sulit dalam menentukan. Jadi nilai tukar kita nggak bisa menentukan sendiri, itu tergantung dari untuk mendapatkan barang yang lawan yang ingin barter. Kalau dia nggak bawa ya kita nggak bisa minta. Ya, lain sama sistem sekarang, sistem pasar dengan uang. Apa yang kita inginkan, alat penukar.
pasti bisa dibeli asal bawa uang. Mulai berpikir, Ya. mereka harus menemukan benda yang dapat diterima secara umum, yang semua orang membutuhkannya yang dapat dijadikan sebagai alat tukar. Contohnya yaitu garam. Garam di sini digunakan atau member base. Nah, ini Kedua, alat kita masuki kartal dan parkiran. alat pembayaran yang tunai. Uang dengan uang cash. Dengan uang tunai. Uang tunainya kartal, ada logam dan uang kertas. Kalau zaman kerajaan dulu adanya cuma uang logam dari emas atau perak. Nah, setelah masa abad ke-21 ini, 20 lah, itu sudah mulai ada, sudah banyak uang kertas. Justru malah uang kertas jauh lebih besar dari uang logam tingkatannya. Ya. Siapa yang tahu tentang alat pembayaran non tunai? Jenis-jenis alat pembayaran non tunai ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, alat pembayaran Ya, berbasis kertas. ATM, benar. Kamu nomor berapa? Kedua, alat pembayaran. Nomor 12. ATM, benar. Contoh dari alat pembayaran Ada lagi? kertas. Cek, Ya. kulit giro, Mandi, nomor berapa? Nomor 1. Oh ya, Akila ya. pembayaran berbasis aplikasi. Oh bisa. Kartu ATM ataupun debit, kartu kredit, dan Siapa lagi? elektronik yang dikenal dengan Ya, kartu kredit. Siapa namanya? Absen 2. Oke. Absen berapa? 5. Nah, absen yang di buku absen asli ya. Absen 5, oke. Oke. Paham ya tentang alat pembayaran tunai. Nah, ini lagi video pembelajarannya yang lebih cepat. Coba dilihat dulu. Nanti setelah ini kita adakan sesi tanya jawab. Setelah udah mengerti baru kita buat LKPD kelompok ya. Lihat konsep uang sebagai alat pembayaran. Tuh. Perkembangan zaman manusia butuh ekonomi. Tuh dari barter. Ya, nih. Zaman dulu barter. Lalu komoditi, currency, lalu uang. Oke, kalau udah paham, saya tanya ya. Kalau ada yang jawab, tunjuk tangan. Lalu nomor absennya berapa? Ya. Ini di sesi tanya jawab sekarang. Kalian kita melihat video pembelajarannya. Nomor 1. Mengapa alat pembayaran selalu berkembang dari masa ke masa? Ya. Nomor berapa absennya? Nomor 22. Ya, silakan.
Iya. Tepuk tangan. Mengapa sistem pembayaran sangat mempengaruhi kestabilan perekonomian? Ya, siapa namanya? 15, ya. Karena pasar dan perekonomian sangat bergantung kepada sistem pembayaran untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran di antara berbagai institusi maupun konsumen dalam pasar produk barang atau jasa. Ya. Tepuk tangan untuk Reza. Yang sebelah sana. Ayo, lebih giat lagi sayang. Ayo, ayo. Yang laki semangat. Apa saja komponen yang ada dalam sistem pembayaran? Ayo. Iya, yang belakang dulu deh. Ataya. Komponen-komponen yang membangun sebuah sistem pembayaran terdiri dari regulator, penyelenggara, infrastruktur, instrumen, dan pengguna. Regulator berwenang mengatur aturnya main. Iya. 100. Tepuk tangan. Yang terakhir, bagaimana cara penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai oleh Bank Indonesia atau BI? Ya, jawab. Hah? Muhammad Amir dan Mawar. Amir. Amir nomor berapa itu? 18. Oh ya, oke. Dengan menggunakan transaksi pembayaran non tunai dengan mekanisme diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI RTGS atau Return to Sender dan sistem keliling. Selain efisiensi dalam pembayaran transaksi yang berjumlah besar, alat pembayaran non tunai memiliki resiko pencurian yang kecil karena transaksinya dapat dilacak. Ya, 100. Alhamdulillah, berarti udah paham ya. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, ini ada 4 kelompok. Tolong kerjakan LKPD-nya. Nanti kalau udah selesai, bawa ke depan, maju. Ya, boleh silakan. Kalau pipis jangan ditahan. Ayo, boleh, ayo. Kalau mau keluar silakan. Ya, awas jangan lari. Ya, silakan dikerjakan LKPD kelompok. Jadi itu ada kasus ya. Kasus. Salah satu kasus Bitcoin. Udah nggak apa-apa sih. Nah, iya. Bukan yang kelompok. Berapa? Ini kali ini. Ayo, siapa yang sudah selesai boleh maju. Satu kelompok maju seluruh pesertanya. Ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Iya, udah nggak apa-apa. Dia pakai rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bapak gue ingin memperhatikan hasil penjelasan dari kami. Musim dingin kripto yang bergejolak. Mari kita mulai dengan peristiwa yang seperti banyak dilaporkan, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia kripto, contohnya FTX. Ketika keadaan sudah mulai tenang dan Bitcoin telah berhasil pulih sebesar 70% pada tahun ini sejak artikel ini ditulis, apakah menurut Anda dampak dari keruntuhan platform ini terhadap kelangsungan mata uang kripto dalam jangka panjang? Apakah ada pembelajaran bagi industri ini untuk regulator dan untuk pengguna? Nah, bursa adalah pemain penting dalam ekosistem mata uang kripto karena menyediakan platform bagi pengguna untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan mata uang kripto.
Tentunya bursa besar manapun dapat berdampak signifikan pada kepercayaan pengguna terhadap industri ini, serta pada harga mata uang kripto. Sebagai pembelajaran, keruntuhan nilai tukar dapat menjadi mengingat akan pentingnya manajemen risiko dan langkah-langkah keamanan yang tepat. Hal ini menyoroti perlunya transparansi dan regulasi yang lebih besar, termasuk pengawasan dan pemantauan yang efektif terhadap bursa dan entitas dari suatu alamat ke alamat yang lainnya. Terakhir, lembaga penekanan hukum dapat bekerjasama dengan perusahaan analik blockchain untuk mengembangkan alat yang lebih canggih dan melacak pergerakan dana melalui jaringan blockchain. Apakah jika transaksi sendiri dikaburkan? 2. Penggunaan dana dari baik akun resmi maupun masalah-masalah tentang uang kripto di semua media. Nah, Meskipun cukup. memberikan keuntungan. Ada yang mau bertanya nggak? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ini masalahnya di Indonesia 5 sampai tahun yang lalu Bitcoin sedang rame-ramenya ya. Lalu dijebol oleh peretas. Nah, sekarang BI mengeluarkan surat untuk tidak mengizinkan Bitcoin dan lainnya untuk beredar di Indonesia. Intinya itu ya. Ada yang mau nanya nggak? Nggak, ya tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kelompok 1. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayo yang lainnya kelompok berapa? 4, kelompok 3, kelompok 2, maju. Kelompok 1 4 orang. Ya. Nanti agak disingkat aja nggak apa-apa. Yang penting sesi pertanyaannya ada nggak gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musim dingin kripto yang bergejolak. Mari kita mulai dengan peristiwa yang seperti banyak dilaporkan mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia kripto, runtuhnya FTX. Ketika keadaan sudah mulai tenang dan Bitcoin telah berhasil pulih sebesar 70% pada tahun ini sejak artikel ini ditulis, menurut Anda apa dampak dari keruntuhan platform ini terhadap kelangsungan mata uang kripto dalam jangka panjang? Apakah ada pembelajaran bagi industri ini untuk regulator, untuk pengguna? Bursa adalah pemain penting dalam ekosistem mata uang kripto karena menyediakan platform bagi pengguna untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan mata uang kripto. Runtuhnya bursa besar manapun dapat berdampak signifikan pada kepercayaan pengguna terhadap industri ini serta pada harga mata uang kripto. Jika FTX terungkap sekitar 414 juta mata uang kripto dilaporkan tadi dulu dari platform di tengah dana hilang lainnya yang semakin membahayakan kemampuan perusahaan untuk membayar krediturnya. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana mata uang kripto menghilang secara fungsional, peran apa yang dimainkan oleh layanan pencampuran? Jadi nggak menciptakan industri bernilai miliaran dolar seputar perpajakan kripto. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana perusahaan ini menggunakan arsitektur blockchain yang mendasari kripto untuk melacak dana kuliah? Mana ini? Terakhir, lembaga penegak hukum dapat bekerjasama dengan perusahaan analitik untuk mengembangkan alat yang lebih canggih yang melacak pergerakan dana melalui jaringan blockchain bahkan jika transaksinya sendiri dikaburkan.
Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kelompoknya maju boleh ditanya, ya bebas. Nanti kalau nggak bisa jawab, saya yang jawab. Apa-apa. Ayo kelompok 4 atau ketiga dulu. 3, ayo maju kelompok 3. Yang bertanya dan yang menjawab pasti dapat bonus, ya. Pasti dikasih nilai plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan bagaimana negara-negara menggunakan mata uang kripto untuk menghindari sanksi. Iran dan Korea Utara telah menggunakan mata uang kripto untuk menghindari sanksi AS secara langsung dan tidak langsung, membayar impor dan mengganti pendapatan mereka yang hilang akibat sanksi. Ya, lanjut. Negara-negara dapat menggunakan mata uang kripto untuk membayar impor karena transfer tidak diproses melalui sistem pembayaran konvensional. Iran, negara yang paling terkena sanksi sebelum invasi Rusia ke Ukraina, melegalkan pembayaran mata uang kripto untuk impornya menghindari sanksi Iran. Dari Iran telah berada di bawah rezim sanksi AS selama hampir 40 tahun dan saat ini perusahaan asing yang melakukan perdagangan dengan Iran kemungkinan besar akan menghadapi hukuman jika transfer tersebut melibatkan dolar atau jika ada warga negara AS yang bekerja di perusahaan tersebut. Dengan latar belakang ini materi pertambangan dan perdagangan Iran, Reza Fatemi Amin mengizinkan penggunaan mata uang kripto dan kontak pintar untuk membayar barang impor guna menghindari kontak dolar dan menghindari sanksi. Pada awal Agustus 2022, negara tersebut membuat pesanan impor mata uang kripto resmi pertamanya senilai 10 juta. Meskipun informasi tentang mata uang dan jenis barang yang terlibat dalam pesanan tersebut masih belum jelas. Apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penjahat kripto dan potensi pajakan kripto. Munculnya penjahat kripto telah menciptakan industri memulai pengeluaran dolar bukan pajakan. Maka Anda jelaskan bagaimana perusahaan ini menggunakan arsitektur blockchain yang mendasari kripto untuk melacak dana curian. Apakah ada yang bisa menjawab? Oke. Saya akan menjawabnya. Blockchain adalah buku besar yang terrealisasi yang tidak dapat diubah, yang mencatat semua transaksi yang dilakukan digabungkan dengan setiap transaksi ditautkan ke transaksi sebelumnya dan diverifikasi oleh jaringan node. Setiap transaksi melibatkan alamat di blockchain atau mengidentifikasi untuk memilih dompet yang menyimpan mata uang kripto. Dengan menganalisis transaksi yang terkait dengan setiap alamat dimungkinkan untuk mengidentifikasi pola dan melacak aliran dana dari suatu alamat ke alamat lainnya. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang kita ice breaking lagi biar semangat.
Karena di sini kita terakhir menutup dengan format sumatif. Tepuk pramuka 2 kali. Ya, jadi harus semuanya kompak. Jangan kalau saya berhenti, yang lagi berhenti. Kalau saya berhenti, saya cuma mau dengerin doang. Ada yang kelebihan atau kekurangan. Ya, oke, siap. Tepuk pramuka 2 kali. Oke, berarti lagi. Tepuk pramuka 4 kali. Biar satu. Ya, begitu ya. Kenapa tepuk pramuka penting? Karena peredaran darah kita semua ada di telapak tangan. Yang ngantuk-ngantuk jadi sehat lagi. Kita buka lagi materi yang terakhir, yaitu tes sumatif. Bukan formatif, ini sumatif. Sumatifnya ada 10 soal pilihan ganda. Nanti kalian kerjakan. Ya, dari sekarang mulai kerjakan. Tes sumatif alat pembayaran. Oh ya, ini tes sumatif, jadi jangan dibahas. Karena kalau sumatif bukan dibahas. Ya, maaf. Kalau sumatif, kalau udah selesai, kalian selesai kumpulin. Nah, sekarang kita memasuki refleksi diri dulu. Apa yang kurang dari kalian? Kalau kekurangan dari saya ya mungkin medianya saya kurang jauh. Terus juga materinya mungkin masih kurang. Ya. Kalau untuk kalian kekurangannya kira-kira apa? Kurang lancar ya, kurang lancar. Terus kurang fokus ya. Lagi? Ya? Enggak. Ya? Semangat belajar harus semangat terus ya. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita capai pada materi pembayaran alat tunai dan non tunai. Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya ada? Siapa? Kamu lagi ya? 3 kali ya kamu ya? Siapa? Baca. Apa? Kesimpulan yang pertama adalah sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Oh iya, jangan katakan baca. Tujuan umum dari sistem pembayaran adalah untuk memungkinkan orang lain untuk memindahkan akun dari suatu bank ke bank yang lain. Ya, oke. Kertasnya ada di bawah. Peranan sistem pembayaran penting dalam suatu perekonomian, yaitu untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan sebagai sarana transmisi kebijakan moneter serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. Ya. Yang keempat, masyarakat beralih ke alat pembayaran non tunai karena transaksi non tunai juga dinilai praktis. Saat ini tidak ada manusia yang ingin repot membawa uang puluhan juta untuk membeli alat elektronik tertentu. Cukup menggunakan kartu debit atau kredit. Transaksi jual beli produk listrik dapat diselesaikan dengan cepat. ya oke. Ada lagi kesimpulannya baru 4. Cukup pelajaran hari ini. Kalau memang udah selesai, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin.
Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.